Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya di channel Iskandar Oji. Oke. Baiklah teman-teman, di sini saya akan berbicara mengenai bagaimana sih tips untuk memulai usaha atau bisnis dari nol. Nah, silakan teman-teman dengarkan. Jangan lupa like and subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang ke depannya. Channel ini pasti ingin memulai bisnis kan, dan ingin sukses menjadi seorang miliarder. Semoga yang mendengarkan akan menjadi miliarder. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa tips mengenai bagaimana sih cara kita memulai bisnis dari nol. Nah, ada beberapa tips teman-teman, yaitu yang pertama adalah kita harus mempunyai niat. Nah, di sini teman-teman harus memiliki niat terlebih dahulu untuk memulai bisnis. Bagaimana mungkin teman-teman bisa memulai bisnis tetapi teman-teman tidak mempunyai niat? Nah, begitu teman-teman. Nah, apabila teman-teman sudah memiliki niat, teman-teman bersungguh-sungguh dalam berbisnis, nah disitulah peluang teman-teman untuk membesarkan bisnis itu pasti besar gitu. Nah, jadi yang pertama adalah niat, sungguh-sungguh optimis. Nah, dalam kategori niat itu teman-teman. Baiklah, yang kedua adalah teman-teman memiliki produk untuk dipasarkan. Nah, begitu teman-teman. Bagaimana mungkin teman-teman sendiri ingin berbisnis tapi tidak mempunyai produk untuk dipasarkan? Tak mungkin kan? Mana ada orang yang berbisnis tapi tidak punya produk? Contoh seperti produk properti atau jualan-jualan, itu kan ada produknya teman-teman. Nah, yang kedua teman-teman memiliki produk yang ingin dipasarkan. Nah, terserah teman-teman mau ngambil di mana produknya, yang penting cari produk itu yang mudah dicari. Yang kedua itu dapat dipercaya perusahaannya. Nah, yang ketiga adalah kita bisa belajar dari perusahaan tersebut. Seperti saya sedikit menyampaikan teman-teman ya, saya itu sekarang berbisnis di KK Indonesia. Nah, di situ adalah produk kesehatan dan produk kecantikan, dan juga ada produk-produk harian lainnya teman-teman. Nah, di situ saya udah ada produk, ada juga websitenya, ada pakai mobilenya, sehingga semua tersistem. Nah, di situ juga ada yang namanya komunitas Yes yang menaungi para pebisnis yang belajar dari awal sampai akhir. Nah, itu teman-teman, itu rekomendasi dari saya sendiri yang sedang berbisnis. Nah, yang ketiga adalah teman-teman harus memiliki bisnis plan. Nah, planning bisnis. Nah, bagaimana itu planning bisnis? Nah, teman-teman memiliki bagaimana sih step by step teman-teman untuk memulai bisnis teman-teman. Misalnya awal-awal teman-teman memiliki produk terus ingin memasarkan. Nah, buatlah planningnya, misalnya membuat Instagram untuk promosi atau masuk ke dalam Shopee segala macam e-commerce lainnya. Nah, teman membuat planning, di mana planning itu harus teman-teman buat full 1 hari. Nah, contohnya hari ini teman-teman buat planning 3 kali posting untuk produk gitu kan, segala macam, atau promosi ke teman-teman. Nah, teman-teman harus konsisten untuk mempromosikan, itu planning. Nah, yang keempat adalah teman-teman itu harus memulai. Nah, ini teman-teman tidak akan mungkin bisa berbisnis kalau hanya mendengarkan kata-kata saya, motivasi saya. Teman-teman tidak akan mungkin bisa memulai bisnis gitu. Nah, apabila teman-teman ingin berbisnis, teman-teman harus memulai. Apapun itu, teman-teman telah mendapatkan teori. Nah, teman-teman harus mempraktikkan teori tersebut. Nah, bagaimana sih memulai teman-teman? Nah, memulailah seperti seseorang berenang teman-teman. Nah, kiasannya seperti orang berenang. Mengapa demikian teman-teman? Seseorang itu berenang itu
walaupun lambat pasti sampai kepada ujung daripada hal yang ia tuju, teman-teman. Nah, begitu juga teman-teman, apabila teman-teman sudah bertekad untuk berbisnis, nah teman-teman harus bertekad bahwasanya teman-teman harus menyelesaikan bisnis yang sedang teman-teman jalankan. Selagi bisnis itu tidak mustahil gitu. Contohnya bisnis ini jualan. Nah, jualan ini jualan tahu misalnya. Nah, teman-teman harus bisa membesarkan bisnis teman-teman menjadi bisnis yang besar. Teman-teman harus yakin, harus terus berpikir positif agar teman-teman bisa menjalankan bisnis ini dengan baik. Nah, apabila teman sudah memulai bisnis, teman-teman harus menyelesaikan bisnis teman-teman sampai sukses. Nah, teman-teman. Nah, yang kelima adalah kiasannya seperti orang berkuda, teman-teman. Nah, mengapa saya kiaskan seperti orang berkuda? Yaitu orang yang berkuda itu adalah sesuatu harus diatur, dimanage. Nah, orang berkuda itu tidak bisa menaiki kuda itu sembarangan, teman-teman. Harus memiliki cara bagaimana nariknya. Nah, bagaimana cara membuat kuda itu berhenti, bagaimana caranya membuat kuda itu lari sekencang-kencangnya. Nah, teman-teman harus seperti orang yang berkuda. Kenapa demikian? Karena kita harus memanage diri kita, memanage waktu kita, memanage waktu yang telah Allah berikan kepada kita untuk bisnis kita, teman-teman. Nah, teman-teman harus memiliki seperti papan kegiatan, teman-teman, atau buku kegiatan. Seperti saya ada memiliki buku kegiatan. Nah, di mana di dalam buku ini, teman-teman, di dalam buku ini saya catat kapan saya harus sholat. Nah, tentu tepat waktu kan. Kapan saya harus mempromosi misalnya pagi, siang, malam misalnya. Nah, kapan saya harus belajar bisnis, kapan saya harus beribadah, kapan saya harus mengaji. Nah, teman-teman harus memiliki planning itu, teman-teman. Harus mempertimbangkan semuanya, teman-teman. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah kiasannya seperti orang pemanas, teman-teman. Nah, yang keenam adalah teman-teman harus memulai bisnis itu setelah teman-teman seperti orang berkuda atau memanage waktu. Teman-teman harus memiliki yang namanya seperti orang memanah, teman-teman. Mengapa saya kiaskan seperti orang memanah? Orang memanah itu tidak akan bisa tepat pada sasaran apabila dia tidak fokus, tidak berkonsentrasi pada apa yang dia tuju. Nah, begitu juga dengan kita berbisnis, teman-teman. Nah, teman-teman yang sekarang lagi memulai bisnis, yang sedang pemula, sama seperti saya pemula juga, teman-teman harus fokus terhadap bisnis, teman-teman. Cukup satu bisnis, tapi itu bisa teman-teman tekuni daripada banyak bisnis tapi terbengkalai. Nah, seperti itu, teman-teman. Teman-teman harus memikirkan matang-matang, teman-teman harus fokus belajar bisnis, teman-teman harus fokus bagaimana sih caranya untuk memasarkan bisnis ini, bagaimana sih promosinya, segala macam. Nah, teman-teman harus fokus kepada bisnis ini agar bisnis ini sukses. Teman-teman harus yakin bahwasanya bisnis ini pasti akan membawa saya kepada puncak kesuksesan. Nah, walaupun jatuh bangun, teman-teman harus tetap kokoh berdiri, harus tetap menjalankan bisnis ini apapun yang terjadi. Nah, itu, teman-teman. Yang terakhir adalah yang sangat penting, teman-teman. Apabila teman-teman ingin memulai bisnis, teman-teman juga harus berdoa. Nah, yang terakhir adalah berdoa, teman-teman. Setelah teman-teman berikhtiar, ada 6 tips tadi berikhtiar, teman-teman yang terakhir adalah berdoa. Nah, berdoanya paling penting. Teman-teman memiliki Allah, memiliki Tuhan yang memberikan teman-teman rezeki, dan rezeki tidak akan pernah tertukar. Tapi salah satu harus teman-teman ingat bahwasanya Allah itu tidak akan pernah memberikan rezeki kepada orang yang malas, teman-teman. Allah itu akan memberikan rezeki sesuai dengan porsi kita kerja keras. Apabila kita kerja keras,
dan taat kepada Allah, insya Allah rezeki kita akan banyak teman-teman. Harus yakin teman-teman bahwasanya rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Setelah teman-teman melakukan 6 step ini, teman-teman harus berdoa. Jangan lupa jauhi juga maksiat teman-teman. Nah, mengapa saya katakan jauhi maksiat? Terkadang rezeki yang Allah turunkan kepada kita, Tuhan turunkan kepada kita, itu tidak sampai kepada kita karena terhalang oleh dosa yang telah kita buat teman-teman. Nah, caranya agar rezeki itu turun, kita harus menjauhi perbuatan dosa dan kita harus senantiasa mentaati perintahnya teman-teman. Perbanyak sholawat juga teman-teman. Insya Allah apabila teman-teman menjalankan step per step bisnis cara ini, tips ini, memulai bisnis dari nol ini, teman-teman insya Allah akan sukses teman. Salam hebat luar biasa. Oke, itu teman-teman ya, sedikit saya sampaikan. Jika teman-teman bingung untuk memulai usaha, memulai bisnis, cara-caranya teman-teman bisa bergabung bersama kami di komunitas Yes. Nah, di situ nanti teman-teman akan berjumpa dengan Bapak Chandra Putra Nagara. Dia adalah motivator kita, dia adalah mentor kita, dan dia adalah salah satu yang punya YouTube channel yaitu Success Over 30. Nah, di mana beliau memiliki kekayaan yang luar biasa teman-teman. Kekayaannya melebihi sudah miliaran teman-teman. Di usianya masih 26 tahun dan sekarang sudah 40 tahun beliau sudah memiliki passive income teman-teman. Yaitu dimana beliau tidak perlu bekerja, uangnya masuk terus gitu. Nah, teman-teman bisa belajar bersama-sama di komunitas Yes, bagaimana cara berbisnis, dan teman-teman juga bisa jadi reseller di sana di produk kesehatan dan kecantikan yang sudah berdiri selama 21 tahun. Nah, tidak akan diragukan lagi itu teman-teman. Oke, terima kasih. Itulah beberapa tips dari saya. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, saya minta untuk di-share kepada teman-teman yang lain, like and subscribe teman-teman, agar channel ini bisa berkembang dan saya pun bisa memberikan tips-tips yang lain mengenai bisnis, apa saja yang saya ketahui teman-teman. Mungkin teman-teman bisa juga rekomendasi melalui komen, ingin apa gitu, ingin rekomendasi tips apa gitu, nanti saya akan sampaikan. Oke, terima kasih. Salam hebat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.